Pemerintah Ethiopia menyadari PR mereka masih banyak untuk setidaknya mengubah pandangan penduduk dunia tentang negara yang terletak di kawasan Afrika Timur ini. Pembangunan besar-besaran dilakukan di ibu kota negara, Addis Ababa. Gedung-gedung bertingkat bertebaran di jantung kota ini. Bahkan gedung tertinggi di Ethiopia direncanakan dibangun di kota Addis Ababa ini. Transportasi juga dibangun secara modern. Light Rapid Transport sudah beroperasi sejak 2015 lalu. Investor asing diundang secara terbuka untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Izin usaha diberikan dengan mudah dengan sistem pelayanan satu pintu. Dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun, Ethiopia terus membangun yang bertujuan menurunkan angka kelaparan hingga 40%. Utang pembangunan kepada negara Cina yang merupakan investor terbesar di Ethiopia akan dibayar dalam 10 hingga 30 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Agni Widyasmara. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait negara Ethiopia. Kalau pada episode sebelumnya saya menjelaskan atau menceritakan terkait hal-hal yang sedikit ringan tentang negara tersebut, kali ini kita akan membahas yang agak berat, yakni terkait perekonomian negara Ethiopia. Tentu pembahasan tentang perekonomian negara Ethiopia ini sebelum terjadinya pandemi, karena memang pandemi telah melanda seluruh negara yang ada di dunia sehingga berdampak pada perekonomian setiap negara. Tapi yang akan saya bahas pada episode kali ini adalah perekonomian Ethiopia yang berkembang pesat dari negara miskin menuju negara berkembang. Selama 1 dekade atau 10 tahun, Ethiopia terus berkembang meningkatkan perekonomian negaranya, khususnya di ibu kota Addis Ababa yang terlebih dahulu dibangun infrastruktur yang mengundang banyak investor asing. Sebelum lebih jauh membahas terkait perekonomian negara Ethiopia, saya akan sedikit membahas tentang sejarah negara tersebut. Negara Ethiopia ini merupakan negara tertua di dunia karena pemerintahannya terbentuk pada tahun 980 sebelum Masehi. Itu artinya sudah sekitar 3.000 tahun negara Ethiopia terbentuk. Dan Ethiopia ini juga merupakan negara yang tidak memiliki hari kemerdekaan karena Ethiopia tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Memang negara Italia pernah melakukan invasi ke negara tersebut, tapi hanya sekitar 3 atau 4 tahun. Italia tidak pernah benar-benar menjajah negara Ethiopia. Meski demikian, ada sedikit sentuhan negara Italia di sana. Terlihat dari makanan yang banyak dijual di restoran modern, khususnya di ibu kota Addis Ababa, yakni makanan khas Italia, spaghetti, dan juga pizza. Sekarang kita bahas tentang geliat perekonomian di negara Ethiopia. Memang pemerintah Ethiopia sudah memfokuskan terlebih dahulu pembangunan di ibu kota Addis Ababa. Dengan pembangunan yang masih diarahkan di ibu kota tersebut, membuat banyak penduduk dari negara bagian yang berada di Ethiopia bermigrasi ke ibu kota. Ya, tidak mengherankan, di negara berkembang memang banyak terjadi semacam itu. Ya, seperti negara kita di Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta, jumlah penduduknya sangat padat karena banyak penduduk dari daerah yang belum terjamah teknologi atau pembangunan yang signifikan mencari peruntungan meningkatkan perekonomian keluarga di ibu kota Jakarta ini. Ya, begitupun dengan negara Ethiopia. Banyak penduduk negara-negara bagian yang masih tergolong miskin mencari peningkatan perekonomian keluarga dengan bekerja atau mencari nafkah di ibu kota Addis Ababa. Berbicara terkait negara bagian, saya juga sempat mengunjungi salah satu negara bagian yang berada di Ethiopia, yakni negara bagian Bishoftu. Kami melakukan perjalanan melalui darat, tidak begitu jauh dari ibu kota Addis Ababa. Namun memang terlihat perbedaan yang signifikan. Di negara bagian Bishoftu tentu tidak semegah atau semodern ibu kota Addis Ababa. Tidak ada gedung-gedung bertingkat.
yang ada hanya padang rumput yang tidak terlalu terlihat subur, ataupun juga tidak gersang seperti bayangan banyak orang bahwa Ethiopia adalah negara yang seperti gurun Sahara, gersang dan panas. Karena memang seperti yang saya sebutkan pada episode sebelumnya, negara Ethiopia itu termasuk negara yang dingin karena berada di dataran tinggi. Setibanya kami di negara bagian Bisoftu, kami mengunjungi kawasan industri yang ada di negara bagian tersebut. Namun seperti yang pernah saya sebutkan pada episode sebelumnya, bahwa di negara Ethiopia ini tidak bebas untuk mengambil visual melalui kamera ponsel ataupun kamera profesional televisi, sehingga hanya visual ini yang bisa saya tampilkan. Namun informasi yang kami peroleh adalah negara Ethiopia ini memang mengundang sebanyak-banyaknya investor asing masuk ke negara mereka. Bahkan di kawasan pabrik ini atau kawasan industri ini diberikan lahan gratis bagi investor yang hendak memiliki usaha di sana untuk sekaligus membangun semacam mes ataupun rumah susun bagi karyawan atau buruh pabrik yang bekerja di pabrik yang didirikan di lokasi tersebut. Investor dari Indonesia juga ada loh yang membangun usaha di sana. Salah satunya pabrik yang kami kunjungi adalah pabrik milik Indomie. Ya, mie instan yang cukup terkenal kan di Indonesia. Mereka juga membangun usaha di sana. Awal mula memang tidak mudah membuat penduduk Ethiopia menyukai Indomie karena lidah mereka terbiasa makan injera. Tapi bagi anak-anak kecil yang sekarang akhirnya menjadi target pasar Indomie akan lebih mudah karena mereka belum bisa memiliki perbandingan rasa makanan. Tapi bagi orang tua atau anak-anak muda agak butuh perjuangan untuk bisa membuat mereka menerima Indomie sebagai makanan alternatif bagi mereka. Sekarang kita beralih membahas terkait maskapai penerbangan yang dimiliki Ethiopia. Ethiopian Airlines. Ini merupakan maskapai terbesar di benua Afrika. Tidak hanya bagi penumpang, Ethiopian Airlines juga memiliki jaringan kargo terbesar di Afrika. Dengan berbagai penghargaan yang pernah diraih, Ethiopian Airlines telah merajai seluruh maskapai penerbangan yang ada di benua Afrika. Ethiopian Airlines ini memiliki manajemen yang tidak ada campur tangan dari pemerintah, meskipun Ethiopian Airlines merupakan maskapai penerbangan plat merah atau milik negara, namun mereka memiliki bisnis sendiri dengan mendapatkan profit atau keuntungan dari penjualan jasa, baik dari penumpang maupun juga jasa layanan kargo atau pengiriman barang. We have also cargo there. Cargo, The biggest cargo the in biggest Africa. part, Yeah. cargo. We have cargo, and we have aviation academy. We have catering. Catering, okay. We have a catering facility that can produce 100,000 meals per one day. Wow. Ya. Jadi Ethiopian Airlines itu punya tidak hanya hangar sendiri tapi juga untuk perbaikan pesawat. Tidak hanya untuk Ethiopian Airlines, perbaikan pesawat juga dilakukan terhadap 7 partner penerbangan lainnya di Afrika. Dan Ethiopian Airlines ini memang memiliki sejumlah hal yang sangat besar, diantaranya catering. Mereka juga mengelola catering terbesar di Afrika untuk penerbangan tentunya. Dan juga mereka juga memiliki akademi atau sekolah untuk pilot sendiri yang Ethiopian Airlines yang didirikan pada tahun 1945 merupakan maskapai penerbangan nasional Ethiopia yang berbasis di Addis Ababa. Maskapai ini telah merencanakan program Vision 2025 yang menargetkan untuk menjadi grup dengan bisnis inti yang menghasilkan keuntungan $1 miliar Amerika Serikat. Ethiopian Airlines yang pada penerbangan perdananya tahun 1946 ke Kairo, Mesir, saat ini melayani 116 destinasi internasional dan 23 penerbangan domestik yang mendukung negara dalam jumlah penumpang pada program Tahun Kunjungan Ethiopia. Itu tadi pembahasan yang cukup berat ya terkait perekonomian dari negara Ethiopia. Demikian cerita untuk episode kali ini. Kalau mau tahu cerita-cerita tentang pengalaman liputan saya lainnya, nantikan ya video saya berikutnya.
Wassalam.